Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tafsul ghayat, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesempatan dan adanya nikmat waktu itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar ya dengan dua hal ini. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, ni'matani makmunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat ini dilalaikan oleh manusia, yang dimana dia tidak peduli dengan dua nikmat ini, tidak memperhatikan dengan dua nikmat ini. Rasulullah menyampaikan apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu dengan kesehatan dan waktu. Ya. Terkadang begini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita mau melakukan ketaatan, kita sehat jasmani dan rohani, kita sehat, kita mampu untuk melakukan suatu ketaatan ibadah kepada Allah, namun ternyata kita tidak punya waktu, kita sibuk dengan dunia kita. Dan ada juga yang memiliki waktu, dia punya kesempatan banyak, memiliki waktu yang banyak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah-perintah agama, namun ternyata dia tidak memiliki kesehatan. Dia punya waktu luang, waktu yang luas, namun ternyata dia sakit. Makanya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita bahwa ada beberapa nikmat yang harus kita syukuri dan juga harus kita hindari dan harus kita perhatikan, yaitu nikmat waktu luang sebelum datangnya waktu sempit, nikmat waktu sehat atau nikmat kesehatan sebelum datangnya sakit itu, atau secara umum adalah nikmat waktu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa mendapatkan kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat al-faragh, nikmat kesempatan. Ya, karena tidak semua manusia memiliki dua nikmat ya secara bersamaan ini. Boleh jadi ada yang dapat nikmat sehat namun tidak mendapatkan nikmat waktu. Ada yang mendapatkan nikmat waktu tapi tidak mendapatkan nikmat sehat, nikmat kesehatan. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita ingin mendapatkan kedua ini, nikmat sehat dan nikmat waktu, dan juga kita aplikasikan dengan kondisi sekarang kita ini. Ya alhamdulillah sudah berlalu beberapa hari di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, kita sudah masuk di hari ke-7 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Ya, artinya sudah ada 7 hari, 6 hari yang kita lalui. Ada 6 dan 6 hari kita lewati waktu-waktu yang terbaik ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan perhatian yang sangat besar dengan adanya bulan Dzulhijjah ini. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna a'dhamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Sesungguhnya ya di antara hari yang paling agung, paling utama adalah hari an-nahar, hari kurban. Apa yang dimaksudkan dengan hari kurban ini atau yaumun nahar ini?
Maka yang dimaksudkan adalah hari-hari di bulan Dzulhijjah. Hari-hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian kalau kita ingin menjelaskan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan bulan Dzulhijjah ini banyak. Ya, pertama yang sering mungkin disebutkan oleh para khatib, para duat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah. Ya, yang biasa kita sampaikan, yang mungkin biasa juga kita dengarkan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya ada 12 bulan, yaitu bulan Hijriah yang Allah ciptakan ya di atas ketetapannya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Di hari di mana diciptakan langit dan bumi itu, maka ada 4 bulan yang haram. Maksudnya di sini haram maksudnya adalah di mana pahala-pahala itu dilipat gandakan, begitu pula juga dosa-dosa dilipat gandakan di 4 bulan tersebut. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah, bulan yang sekarang kita berada di dalamnya. Maka setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap ketaatan yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini, cara berkelas untuk menggapai kemuliaan Dzulhijjah. Sebenarnya begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan Dzulhijjah ini. Yang dimaksudkan dengan kemuliaan Dzulhijjah adalah bagaimana cara kita mengelola waktu yang kita punya untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya bulan Dzulhijjah ini seperti bulan Ramadan. Kita tidak tahu nanti di bulan depan, di tahun depan apakah kita akan bertemu dengan bulan yang mulia ini atau tidak. Ya, maka sebagai seorang muslim yang cerdas adalah dia mempersiapkan kehidupannya yang sifatnya fana ini, namun juga dia mempersiapkan kehidupannya yang abadi di akhirat sana. Salah satu untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat adalah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan juga sebagai seorang muslim, apatah lagi sebagai seorang seorang pemuda, ya. Pemuda itu tangguh. Pemuda itu memiliki banyak kesempatan sehingga semua hal bisa dilakukan dalam satu keadaan, satu kondisi. Maka kita sebagai pemuda harus mampu bisa memanage waktu yang kita punya, ya, untuk memperbanyak zat, memperbanyak bekal dalam menghadapi atau dalam beraktivitas di bulan yang haram ini, di bulan Dzulhijjah, ya. Maka di hari-hari ini, hari-hari yang begitu mulia, seharusnya kita mendapatkan banyak begitu manfaat darinya dengan ketaatan yang kita lakukan. Baca Quran, istighfar. Nah, ini juga satu, bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Ya. Di dalam bulan Dzulhijjah ini, di 10 awal bulan Dzulhijjah, kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Ya. Sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwa ada 2 jenis takbir yang terdapat di bulan Dzulhijjah ini, atau yang disunnahkan, yang diihtisabkan oleh para ulama ada 2. Pertama takbir mutlak, takbirul muqayyad. Takbir mutlak, takbir yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terpengaruh dengan waktu atau tidak diatur oleh waktu, sehingga di 10 hari ini tidak ada waktu khusus untuk kita bertakbir, ya, bertahmid dan bertahlil, sehingga di kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya, kecuali mungkin masuk WC atau tempat-tempat tak pantas untuk kita mengucapkan kalimat tauhid, maka itu tidak diperbolehkan. Maka selain dari tempat itu, maka kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid,
dan tahlil. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini takbir yang terikat dengan waktu. Takbir yang terikat dengan waktu. Akhirnya kita katakan bahwa takbir muqayyad ini takbir yang dilakukan sesuai dengan waktunya, bukan sembarangan saja seperti takbir mutlak. Takbir muqayyad disunnahkan kapan? Disunnahkan di tanggal 10, kemudian di hari-hari tasyrik. Inilah waktu-waktu yang disunnahkan untuk kita memperbanyak takbir muqayyad atau takbir muqayyad. Maka dimanapun kita menyapu, jalan ke sekolah, jalan ke tempat kerja, pulang, di mobil, di kereta, maka kita memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Sekaligus inilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah ini ya, kita memiliki satu sunnah yang dikatakan sunnah hauliyah. Sunnah hauliyah itu adalah sunnah yang dilakukan tiap tahun, sunnah tahunan. Apakah itu? Yaitu hari Arafah, puasa sunnah Arafah. Maksudnya begini, orang yang berhaji di Saudi sana, di Mekah, ya, mereka tidak berpuasa pada tanggal 9 itu, dia tidak berpuasa. Maka jamaah haji tidak berpuasa di waktu itu. Ya, hanya saja kita ingin menghargai, kita juga ingin menyamakan diri kita kepada apa yang mereka alami ya di tanggal 9 itu. Di tanggal 9 mereka wukuf, pergi ke tempat di Arafah sana, ada gunung-gunung ya, batu-batuan ya sana. Dari situlah siapa yang berdoa maka Allah akan mengabulkannya. Ya. Maka jamaah haji memiliki banyak ya, atau membutuhkan banyak pengorbanan dan perjuangan untuk bisa naik ke tempat tersebut, tempat-tempat tinggi. Dan mereka tidak berpuasa, mereka haus pastinya, mereka juga lapar, mereka juga capek, mereka letih. Maka kita juga ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Oleh karenanya kita disunnahkan untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, puasa Arafah. Yang dimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa puasa Arafah menghapuskan dosa yang tahun lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menghapuskan dosa yang setahun dan setahun yang akan datang. Pertanyaannya, kalau setahun yang akan datang, apakah yang dimaksudkan kalau kita berdosa apakah langsung diampuni? Apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh hadis ini? Ternyata tidak. Kata para ulama bahwa hadis yang kita sebutkan tadi, setahun yang akan datang akan diampuni, adalah Allah mentarbiyah kita, Allah membimbing kita, Allah melindungi kita, Allah menjaga kita untuk tidak masuk ke dalam lubang kemaksiatan. Akhirnya Allah mengirsyad kita, memberikan petunjuk kepada kita agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Itulah yang dimaksudkan. Maka salah satu ciri kalau puasa kita diterima, puasa 9 Dzulhijjah tersebut, atau kita katakan puasa Arafah, adalah ketika kita ya sudah merasa terbimbing, sudah merasa alhamdulillah kita sudah jarang ini bermaksiat. Maksudnya Allah sudah memberikan kita pintu-pintu kebaikan yang begitu luas. Akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam lubang kemaksiatan. Kemudian di bulan Dzulhijjah ini juga kita diperintahkan untuk berkurban. Kita diperintahkan untuk berkurban.
Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, tunaikanlah salat kepada Rabbmu, wanhar, dan berkurban. Ya. Kalau kita melihat sejarah kurban memang begitu panjang pemirsa sekalian, namun mungkin kita persingkat saja. Yang pertama, kisah dari Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalam, yang dimana disebutkan dalam surah As-Saffat tentang hal ini. Dalam surah As-Saffat menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk adzabah, untuk berkurban, ya, untuk memotong Ismail ini. Allah mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 101 sampai 103, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Ketika si Ismail, anak dari Ibrahim ini, sudah sampai ke usia yang umur yang sanggup, maksudnya sudah balik, ya, sudah balik. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Ya. Wahai anakku, anak kesayanganku. Kalau dia pakai ya bunayya dalam bahasa Arab berarti menunjukkan kecintaan kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam, saya melihat di mimpiku, saya menyaksikan di mimpiku, anni adbahuk, saya menyembelihmu. Maksudnya saya diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Ismail, wahai anakku yang tercinta, untuk menyembelihmu. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ismail? Jawaban yang begitu, ya, subhanallah, memberikan kepada kita teladan bagaimana seorang anak yang berbakti kepada bapaknya. Kemudian Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kembali, ya, Ismail menyampaikan jawabannya dengan jawaban atau panggilan kecintaan kepada bapaknya. Ya abati, wahai bapakku yang saya cintai, wahai bapakku yang saya hormati, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Maksudnya kalau memang engkau disuruh menyembelih saya, silahkan. Silahkan, kalau memang Allah memerintahkan kepadamu untuk menyembelih saya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengatakan, insyaallah, ya, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Kemudian juga di kisah tersebut akhirnya maka Ismail atau Ibrahim, ya, bapaknya dari Ismail ini, Allah memerintahkan kepadanya untuk, ya, menyembelih Ismail ini. Maka diganti, ya, diganti dengan hewan-hewan ternak. Akhirnya bukanlah manusia yang menjadi bahan sembelihan ketika itu. Karena kalau seandainya dijadikan sebagai bahan untuk sembelihan, maka ya sudah habis manusia di muka bumi ini, karena jadikan bahan sembelihan. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim sebagai Rasulul Azm, ya, orang-orang yang diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Dia diuji bagaimana, apakah engkau bisa mengikuti apa yang saya perintahkan, walau itu perintahnya yang sudah melewati batas, karena anak yang disuruh bahan sembelihan. Namun ternyata Ibrahim, karena dia seorang rasul, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mentaati perkataan Allah Subhanahu wa taala.
dengan memberi kabar dulu kepada Ismail, wahai Ismail, saya ingin menyembelihmu. Saya ingin menyembelihmu, nak. Allah suruh kak ini untuk sembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Bisa ji, gitu ya. Istilahnya mungkin. Apa yang dikatakan bisa ji, Pak, silahkan. Kalau memang Allah perintahkan seperti itu, jalankan apa yang diperintahkan. Itulah mungkin kisah singkatnya ya, tentang sejarah dari kurban. Maka di bulan-bulan ini atau di hari-hari ini seharusnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan taat kepada Rasulnya mengisi dengan banyak kebaikan, banyak kebaikan, karena betul-betul ya kita katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang sangat khusus di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amalan salih dalamnya lebih dicintai olehnya daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Artinya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat yang mungkin begitu sederhana, maka pahala yang kita dapatkan begitu besar, karena memang dikhususkan, dianjurkan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang terakhir, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin menyimpulkan cara berkelas untuk mendapatkan kemuliaan Dzulhijjah adalah kita melaksanakan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Kita mengambil keutamaan-keutamaan di dalamnya. Begitu banyak keutamaan yang kita sebutkan tadi, ya. Misalnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Maka yang membedakan Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitr kita disunnahkan untuk makan dulu baru ke tempat salat, ya. Adapun Dzulhijjah atau Idul Adha kita disunnahkan untuk berpuasa, tidak makan, tidak minum sampai setelah salat Id atau sampai setelah Idul Kurban. Baru bisa kita santap dan seterusnya. Ya, kita melaksanakan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Dzulhijjah tersebut. Jangan sampai kita lalai, kita terlewatkan karena begitu banyak pahala-pahala yang begitu besar untuk kita yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir sekali, di bulan Dzulhijjah ini juga di awalnya kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Doa apapun itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap doa yang kita lantunkan, yang kita doakan untuk siapapun itu. Ya. Maka kita mengingatkan, jangan lupa kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dengan doa-doa yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, melindungi mereka, dan memberikan azab kepada mereka yang sudah berpaling dari agama ini dan musuh-musuh dari agama ini, yaitu Zionis, Yahudi, Israel, laknatullahi alaihim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.